Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Semua makhluk yang ada di bumi berbahagia. Membangun hubungan baik dengan Tuhan. Jadi bisa dilakukan kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun. Tapi kalau perlu latihan ya masih perlu waktu khusus tadi. Lama-lama dan itu. Nanti kehidupan otomatis akan tertata. Karena selama tadi Tuhan bicara tapi sering kita tidak mendengarkan. Tapi karena selama ini kita selalu mengabaikan suara Tuhan, pesan Tuhan, akhirnya menjadi tidak peka. Oke, bagaimana cara mendengar suara Tuhan? Kita akan latihan ya. Tinggal kita latih kepekaan hati nurani kita untuk menerima pesan-pesan tadi. Tapi kalau kita dipenuhi dengan beban-beban tadi, ya sesek, dipenuhi pikiran penuh masalah, hati penuh masalah, ya tidak, kita gak akan peka menangkap pesan-pesan Tuhan. Akui bahwa masa itu ada, tapi tidak usah mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Nggak usah so yes ya, kalau berat sampaikan ya Tuhan, ini berat aku rasakan Tuhan. Ya, tanpa menyalahkan siapapun. Ya, tadi kan sempat nyalahkan Tuhan juga, Tuhan apa nggak sayang saya? Tuhan, saya kan sudah berbuat baik, bla 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 Tuhan. Tuhan, saya kan sudah melakukan ini Tuhan. Tapi kenapa kok kehidupan saya, masa saya nggak selesai? Memang Tuhan mau ditukar dengan tadi, yang kamu merasa baik tadi, kamu merasa punya pahala, kamu merasa punya kebaikan-kebaikan. Ingat-ingat, kebaikan yang kamu lakukan itu belum tentu kebaikan. Kebaikan yang kamu lakukan di mata Tuhan itu bisa menjadi kesombongan itu. Dan itu artinya apa? Mencuri kemuliaannya Tuhan. Karena yang patut dipuji itu Tuhannya atau hambanya. Tapi seringkali hamba-hambanya suka mencuri kemuliaan Tuannya. Apakah itu seorang hamba yang baik dalam hidup? Tuhan pasti ya, ini pasti akan berada petunjuk, pasti akan memberikan jawaban. Karena Tuhan itu letaknya tidak jauh di sana. Tuhan itu dekat dengan kita, yaitu di dalam hati kita. Makanya orang sejahat apapun, ketika dia mau melakukan pelanggaran, pasti hatinya itu pasti mengingatkan. Nah, orang melakukan kejahatan seperti apapun, hati nurani bicara. Tapi karena sering kita langgar, ya tadi ya, suara itu sering kita langgar, akhirnya tadi banyak orang tidak peka lagi menangkap pesan Tuhan tadi. Makanya mulai hari ini, ya, mulai membangun hubungan intim dengan Tuhan supaya ada kepekaan tadi. Tanggalkan masalahmu, mulai perbaiki hubunganmu dengan Tuhan. Semakin kita punya waktu yang berkualitas untuk Tuhan, hidup kita pasti akan semakin berkualitas. Keajaiban selalu ada, keajaiban masih terjadi, mukjizat masih nyata. Jadi mukjizat itu bukan berlaku di masa Nabi saja. Sampai sekarang mukjizat itu tetap ada dan mukjizat itu nyata. Akhirnya gimana supaya hidup kita dipenuhi dengan keajaiban dan kemujizatan? Ya bergaullah intim dengan sang pemilik mukjizat itu. Artinya apa? Selalu mengingat sang pencipta itu. Jadi dalam setiap aspek kehidupanmu selalu ingat ke sang pencipta, membangun hubungan intim tadi, selalu ingat dengan sang pencipta. Walaupun saya dalam keramaian seperti ini, saya sering melayani banyak orang, tapi saya tetap membangun hubungan intim dengan Tuhan. Gitu loh. Jadi membangun hubungan intim itu tidak ada hubungannya dengan itu ramai atau enggak. Bahkan ketika saya sedang melayani orang-orang curhat pun, saya tetap terkoneksi dengan Tuhan gitu. Makanya kadang ada petunjuk melalui saya kan itu kan. Karena saya membangun koneksi dengan Tuhan. Jadi selalu ingat kepada Tuhan. Nah kalau seperti itu saya nggak berani sombong gitu. Saya nggak berani untuk apa istilahnya, wah ini gara-gara saya loh, enggak gitu. Saya hanya sebagai saluran. Bukan karena saya, tapi karena saya terhubung dengan sang sumber tadi itu. Nah seringkali
Makanya bicara spiritual itu adalah bicara kesadaran. Sadari bahwa kamu itu terhubung dengan Sang Pencipta gitu. Jadi puncak spiritual paling tinggi ya kesadaran tadi. Sadari, dalam kondisi apapun sadari, Anda terhubung dengan Sang Pencipta. Kalau sudah terhubung tadi ya dengan sang sumber tadi, ya udah apapun masalahmu, jawabannya selalu ada. Karena terhubung dengan sang sumber dari segala jawaban. Tapi tahu nggak artinya sujud? Sujud itu begini ya. Sujud itu kepala nempel di tanah. Hati posisinya ada di atas. Sujudnya ini apa? Tanggalkan logikamu. Itu artinya sujud. Dan angkat hatimu. Jadi bicara ke Tuhan itu bicara dengan hati, bukan dengan logika. Tapi selama ini banyak orang sujud tapi logikanya masih dipakai. Jadi sujudnya artinya apa? Logikamu tanggalkan serendah-rendahnya, hatimu diangkat dekat dengan Tuhan, itu sujud. Maka jagalah hati nuranimu supaya tetap murni, karena disitulah Tuhan akan bicara. Ya, nanti datang pada Tuhan mah nggak usah memberikan penilaian salah si A, si B, si C, termasuk menyalahkan diri sendiri. Akui masalah itu ada, tetapi ketemu Tuhan supaya Tuhan memberikan petunjuk. Tuhan bicara. Nah, supaya Tuhan bicara ya kosongkan tadi, tanggalkan masalahmu, tanggalkan sih. Bahkan semua anggota BLN pasti saya doakan. Karena saya sebut tadi, terima kasih untuk semua anggota BLN yang semakin sehat, semakin kaya, semakin berkelimpahan. Mengeluh itu energi kemiskinan, tetapi mengucap syukur itu energi kelimpahan. Jadi kalau mau berkelimpahan ya sering perbanyak mengucap syukurnya. Jangan diperbanyak keluhannya gitu loh. Jadi kalau kita udah sering bersyukur, udah mau naik kepada kelimpahan, begitu kita mengeluh, turun lagi. Kemudian dalam menghadapi masalah jangan bicara, wah ini tidak mungkin. Ya. Seringkali kita menutup pintu keajaiban dengan bicara bahwa tidak mungkin. Tetapi tinggal kita bicara sama Tuhan, bagaimana caranya Tuhan. Nah, Tuhan nanti akan bicara. Berarti kalau yang paling dekat belum memahami, berarti Anda belum punya hubungan intim dengan orang yang paling dekat. Maka bangun dulu hubungan intimnya dengan orang yang paling dekat tadi. Karena dalam hidup, ya, istri itu menjadi penolong yang sepadan terhadap suaminya. Nah, hubungan baik dengan Tuhan itu dimulai dengan hubungan baik dengan pasangan dulu. Jadi kita nggak akan bisa punya hubungan baik dengan Tuhan, tetapi hubungan dengan pasangan tidak baik kan gitu. Jadi untuk keluarga-keluarga ini penting ini ya. Jadi ketika ada masalah cek dulu hubunganmu dengan pasanganmu seperti apa. Kita nggak bisa membangun hubungan baik dengan Tuhan kalau dengan orang terdekat saja belum punya hubungan baik. Tuhan tolong lagi, bebanku sangat berat ini. Nah, itu beda. Tapi kalau nangis dengan kesadaran tadi, itulah berarti Tuhan sudah berbicara, mengingatkan. Ya, bedanya tuh nangis dengan menjerit, dengan merintih, dengan nangis karena tersadarkan. Karena bicara spiritual, bicara kesadaran. Di sini pendampingan tuh nggak hanya cukup sekali dua kali. Tadi ini Bapak Ibu dari Sukoharjo udah berkali-kali tidak sini ya, padahal jauh. Ya, tetapi tadi ya, dan selalu bahagia. Jadi beda dengan seminar sekali dua kali ketemu, tapi dampaknya nggak terlalu dasar. Pendampingan jadi kayak Google Map. Nanti sampai tujuan dengan cara yang cepat, mudah, sederhana, dan ajaib.